Ini sebagai seorang relawan Palang Merah Indonesia, tugas yang diemban Sukina selama masa pergolakan kemerdekaan Indonesia tergolong berat. Perempuan kelahiran 6 Juni 1929 tersebut masih mengingat bagaimana sulitnya hidup ketika dirinya menginjak usia belasan tahun. Sukina, mantan gerilyawan PMI di masa kemerdekaan Republik Indonesia, kini berusia 93 tahun. Ia kini hanya bisa tergolek semah di tempat tidurnya, di rumahnya yang berada di Jalan Kanguru, 3 Kota Semarang. Tapi ingatannya masih tajam dan lancar saat menceritakan perjuangannya dulu melawan penjajah. Sekitar tahun 46, Sukina yang baru berusia 17 tahun harus mengikuti serangkaian latihan bersama relawan PMI lainnya untuk membantu perjuangan para gerilyawan yang melawan pendudukan tentara kolonial Belanda. Walaupun Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, akan tetapi di tahun 1946, sisa-sisa tentara kolonial Belanda masih berusaha menunjukkan perlawanannya dengan merebut basis wilayah Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Sukina kemudian digembleng menjadi seorang relawan PMI yang tangguh di bawah pimpinan Dr. Roberto Hadi. Dalam sebulan, fisik dan mentalnya ditempa untuk mendapatkan latihan khusus di Rumah Sakit Prodadi. Ia bersama teman-temannya ikut berjuang gerilya masuk ke hutan-hutan. Ketika itu usianya masih muda, tetapi diberi tugas yang berat. Hasil gemblengan PMI akhirnya membentuk menjadi seorang relawan yang gigih berjuang melawan pendudukan kolonial Belanda. Sudah banyak pejuang Republik yang ia beri perawatan medis. Ada sekitar 3-5 pejuang yang setiap hari ia rawat karena mengalami luka tembak ringan dan berat. Biasanya dia memberikan pertolongan seperti membersihkan luka tembak yang mengenai perut, tangan, kaki maupun lengan. Kemudian ia kerap menyelinap ke hutan untuk membawa para pejuang yang terluka menuju lokasi dokter terdekat. Perjuangannya masih berlanjut ketika memasuki tahun 1948. Ia direkrut menjadi relawan kesehatan di CPM Detasemen 3 di Prodadi. Ia masuk ke dalam satuan Kompi Brigade SS di bawah komando Letnan I. Suparto sebagai staf Brigade 6 Divisi 2 di bawah pimpinan Kolonel S. Sudiarto. Ia mendapat mandat menjadi seorang telik sandi untuk mengintai wilayah yang dikuasai tentara kolonial Belanda. Sebagai seorang perawat PMI, ia juga dipercaya jadi mata-mata yang tugasnya mencari segala informasi mengenai kelemahan musuh. Mata-mata sama perawat. Perawat itu waktu baru masuk di hutan. Kalau masuk hutan itu saja yang mata-mata. Ini tentara ya kenal bulu itu. Kayak kacanya. Ya cukup kalau tentara datang dari mantap. Kan turun, kita yang mulung. Mungkin bersih tentaranya kenal. Malah cuma berat-berat kok. Yang kenal perutnya, ada yang kenal tangannya, ada yang kenal kepalanya. Atas dedikasinya yang aktif bergerilya melawan pendudukan kolonial Belanda, ia diberi penghargaan Satya Lencana Karya, Satya Tingkat 3 dan Bintang Legiun Veteran oleh Presiden kedua Indonesia Soeharto. Vita Semarang, TV.